professional technical team members, using the most advanced equipment, sourcing its raw materials from the worldwide leading suppliers only, implementing strict production process control, testing the products in International Standard Testing Center. Aeolus OTR ROTR products are selling in approximately 140 countries. There are 3 brands of the off-road tires: Aeolus, Windpower, and Hunan. 6 series of off-the-road tire products line, and almost 100 sizes of product. Aeolus 6 series of OTR tires are concluded as following. The first series, off-the-road tires for dump trucks, scrapers, articulated dump trucks. Product features. There are 2 kinds of carcass structured could be chosen: radial and bias. Varieties of special tread rubber compounds ensure the products have longer service life. Radial structure for dump trucks is one new kind of product that Aeolus has launched on the market recently. With these advantages like better carrying capacity, superior wear resisting, long working life, and high performance, these products have sold well in the market. Ya baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Yusuf Wibisono selaku Country Manager Aeolus Tire Indonesia. Selamat siang Pak. Siang Pak Abdul Terima kasih Wahid. Pak Yusuf sudah mampir di studio Transgo Pak. Menarik yang akan kita ulas kali ini tentang tren pasar ban untuk tahun depan nih Pak. Tapi sebelum untuk masuk ke topik inti, mungkin bisa kasih jabaran ke audiens Pak tentang profil singkat dari Aeolus di Indonesia seperti apa Pak? Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Pak Abdul Wahid. Ini udah kali kesekian saya ketemu sama timnya Pak Abdul Wahid, di mana Aeolus sendiri itu adalah perusahaan BUMN dari China Pak, dan masuk ke Indonesia udah hampir 20 tahun lalu Pak ya, terutama dari sisi ban TBR maupun LTR-nya. Dan dari TBR maupun LTR itu sambutannya dari masyarakat cukup bagus, di mana sampai saat ini ibarat kata untuk dari sisi kualitas, sisi pricing kita cukup diterima dengan baik. Dan tahun kemarin kita udah mulai penetrasi untuk sisi OTR, di mana OTR itu marketnya di Indonesia cukup bagus Pak, terutama dengan adanya perkembangan tambang dari batu bara, nikel. Kita juga support untuk proyeksi perkembangan baterai EV di Indonesia. Jadi saya melihat perkembangan untuk Aeolus di Indonesia cukup prospektif ke depannya Pak Wahid. Baik, ini tadi disampaikan bahwasanya Aeolus ini bagian dari BUMN dari Cina. Artinya dari sisi support pemerintah di sana sangat support sekali Pak untuk pengembangan produk dan pengembangan pasarnya, atau seperti apa? Ya, betul. Sebagai salah satu BUMN tentunya Aeolus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan produk di Indonesia, dan juga kita punya semacam teknologi yang bisa kita aplikasikan ke masyarakat di Indonesia gitu Pak. Oke. 20 tahun sudah memasarkan ya produknya Pak gitu Pak. Betul. Dan itu line up produknya apa saja Pak yang sudah dipasarkan? Kita beberapa line up produk ada mungkin 7,5-16 itu yang main size kita, 11 R2,5, 1000 R20, dan bahkan yang TBR ataupun yang OTR itu yang size baru kemarin waktu kita pajang di Meneng Expo ada 27 R49, 2435, 29 R25, itu termasuk main size di Indonesia Pak. Artinya yang jadi best produk yang mana Pak? Dari beberapa produk itu tentunya yang menjadi basic adalah yang 7,5-16 maupun yang 27 R49 dari OTR ya Pak. Oke, itu dari sisi line up produknya. Tapi untuk sebenarnya dari target market Aeolus sendiri dari sisi industri yang jadi target market mana Pak? Kita mempunyai beberapa target industri, terutama dari perusahaan logging, mining, terus transporter, apalagi beberapa perusahaan transporter seperti bus, truk itu udah menjadi family channel kami Pak. Di mana mereka pun udah cukup mengenal dengan produk-produk Aeolus seperti apa, kualitasnya seperti apa, mungkin teknologi yang ada di dalam ban kami itu sendiri. Dari semua industri itu yang punya kontribusi terbesar secara penjualan Pak? Masih transportasi Pak, dan logistik tentunya. Oke. Boleh tahu persentasenya Pak?
Transportasi dan logistik lebih dari 50%, sementara sisanya 50%-nya ada mungkin lodging, ada mungkin dari mining, ada mungkin dari coal industry gitu Pak. Oke. 2002 ini kan termasuk eranya new normal ya Pak, rebound gitu ya. Iya. Karena kan 2 tahun sebelumnya itu kan era-era COVID yang banyak semua industri turun gitu. Iya. Kalau dari sisi penjualan, apakah ada recovery Pak dari Aeolus? Memang tahun ini menjadi titik kulminasi bagi kami Pak ya, di mana tahun 2020 kemarin sempat hampir semua industri terpukul ya, terutama dari sisi penjualan. Tetapi karena kami masuk ke logistik sendiri waktu masa pandemi kan itu lagi rame-ramenya Pak, pengiriman alkes, pengiriman mungkin infrastruktur kesehatan, itu kami ada penurunan tapi nggak begitu banyak. Dan tahun ini kami cukup ada permintaan inquiry terutama dari tambang Pak. Mining sekarang kan lagi booming, di mana perusahaan-perusahaan dari China yang biasanya terima batu bara dari Australia itu sekarang lagi di-ban kan, otomatis menjadi berkah bagi pengusaha tambang di Indonesia. Artinya untuk tahun ini yang jadi primadona justru mining Pak yang Mining lagi booming sekarang Pak. Tapi tetap sektor logistik termasuk Iya. Backbone kita backbone, itu. Ya. Oke. Dari catatan beberapa asosiasi kan sebenarnya kan pasar ban dari radial atau bias truk ini kan ada sekitar 3 juta ya per pasang per tahun gitu. Apakah sebesar itu Pak? Kalau dari kacamata Aeolus Pak? Kalau dari kacamata kami, karena kami untuk sisi OTR tuh masih impor, dari ikutnya Gimpabi Pak. Kalau dari ban lokal itu maksudnya APBI kan. Ya, kalau dari sisi APBI dan Gimpabi itu bisa jadi mungkin lebih besar Pak. Karena apa? Beberapa importer itu belum termasuk dari data yang APBI tadi. Jadi data-data mereka yang diolah lewat importer umum Pak. Dan itu seperti ban-ban OTR, seperti mungkin 2749 itu masuknya ke OTR Pak. Justru pasarnya lebih besar Pak. Lebih besar lagi. Iya, bisa lebih besar Pak. Oke. Dan itu tentu dengan eranya Pak Jokowi yang 10 tahun terakhir ini kan begitu masif ya Pak untuk membangun infrastruktur, baik itu arteri ataupun jalan tol. Itu dari Aeolus cukup berkontribusi Pak? Khususnya untuk ban-ban truk, ban bis Pak ya. Jadi itu kami memang merasakan dari pembangunan infrastruktur di Indonesia. Karena apa? Sebelum ada jalan tol pun Aeolus sudah memasarkan ban-ban TBR dengan struktur radial. Tapi waktu itu orang kan masih familiar dengan ban bias kan. Jadi kami harus mengedukasi apa sih kelebihan ban radial itu. Jadi dengan adanya jalan tol itu otomatis menjadi ajang pembuktian bahwasanya ban kita dengan milet yang lebih panjang dan dengan harga yang nggak jauh lebih mahal dibanding merek lain gitu Pak. Termasuk dengan Trans Jawa ini sangat berpengaruh ya Pak? Betul, sangat berpengaruh sekali Pak. Itu menjadi pembuktian daripada edukasi atau training yang sudah kita berikan kepada para pengusaha logistik, para tracker, bahkan berusaha transporter bis yang sebelumnya mereka belum begitu paham apa sih kelebihan radial. Tapi dengan adanya jalan tol ini mereka bisa membuktikan, oh ternyata betul yang training dari Aeolus itu bahwasanya ban teknologi radial itu jauh lebih bagus dibanding ban bias gitu Pak. Artinya udah ada perubahan habit konsumsi nih gitu. Betul. Mereka udah mulai merasakan dan mulai beralih dari bias ke radial. Seberapa signifikan itu Bapak? Bisa hampir 80% lebih ya. Jadi artinya dengan adanya pembangunan jalan tol ini secara signifikasi bisa di atas 80%. Karena apa? Itu menjadi, ya tadi saya bilang di awal, ajang pembuktian bagi mereka gitu Pak. Oh ban kami ternyata lebih oke. Ban kami umurnya lebih panjang. Jadi masyarakat langsung merasakan efek daripada pembangunan jalan tol itu tadi Pak. Ketika memang udah ada peralihan dan dari pemilik armada itu merasakan penghematan itu, penghematan berapa persen sih Pak? Dari bias ke radial tuh let's say bisa diambil 10-12%, jadi lebih hemat Pak. Otomatis misalkan satu truk bisa menghemat 10%, dikalikan berapa unit dalam setahun tuh bisa menghemat ratusan atau bahkan puluhan juta gitu Pak. Jadi mereka juga bisa merasakan dengan adanya penghematan tadi, bisa kan ban sendiri untuk di dalam transportasi logistik itu bisa makan 30-40% kan dari total operation cost. Jadi itu bisa menghemat di situ Pak. Mereka bisa saving cost itu bisa untuk membayar gaji karyawan atau membayar mungkin cost-cost yang lain gitu Pak. Dan untuk transisi itu kan sebenarnya tidak mudah ya Pak Yusuf ya? Yeah. Maksudnya kan treatment untuk gimana memaintain antara ban bias dengan ban radial itu kan walaupun salah kan jadinya boncos juga gitu. Iya.
Betul. Jadi itu saya mengalami fase Pak. Jadi kita training kepada konsumen. Kita adakan semacam kayak seminar singkat ya. Kita adakan gathering dengan customer, dengan fleet, dengan end user. Kita arahkan bagaimana ban radial itu perlu tentang sporing, tentang balancing. Bahkan kita perlu cek tekanan angin. Karena kalau misalkan kita ganti radial, even kita nggak dibarengin dengan mungkin tire management system, betul kata Pak Wahid tadi akan boncos gitu, meaningless Pak gitu. Saya setuju dengan perkataan Pak Wahid tadi Pak. Biasanya apa saja Pak yang maksudnya bisa dikatakan culture shock ya, maksudnya yang awalnya udah terbiasa ban bias, ketika berpindah ban radial, terus pendekatan maintenance-nya tetap bias gitu, apa yang jadi masalah biasanya Pak? Biasanya salah satu objektif atau keberatan daripada fleet adalah penggantian pelek Pak. Which is pelek untuk ban bias itu beda dengan ban radial kan. Jadi mereka harus, wah Pak Yusuf saya harus ganti pelek ini. Pelek kan harganya sekian puluh juta ya kan. Memang itu ada cost di awal. Tapi kalau dibanding dengan in the end of the game dalam tahun itu menghematnya bisa puluhan atau ratusan juta Pak. Gitu. Tapi sampai saya ini siapa aja Pak yang masih menggunakan ban bias Pak? Kalau untuk ban bias itu sangat cocok untuk beberapa pemain agriculture atau farmers Pak ya. Kan di Indonesia sendiri kan banyak kan pemain-pemain traktor, pemain agriculture, itu sendiri kan memang negara agraris. Jadi pemain-pemain ban itu mungkin memang belum bisa sepenuhnya meninggalkan teknologi dari bias ke radial. Jadi ada beberapa mereka masih memasukkan ban bias Pak. Artinya dengan medan-medan yang masih belum mulus ya gitu. Ya, boleh kontur tanah gitu Pak. Oke. Dan yang jadi tren menarik itu kan selama pandemi itu kan ada tren pergeseran konsumsi antara pemilik armada yang menggunakan awalnya mungkin yang punya high quality gitu ya. Ban premium. Menurunkan kualitasnya mungkin dari yang high terus medium atau malah jadi low gitu. Apakah memang itu terjadi Pak? Sangat terjadi Pak. Jadi beberapa case yang saya alami mungkin yang sebelumnya mereka membelanjakan budget banyak untuk ban-ban yang lebih premium, lebih mahal, atau bukan mungkin minded ke beberapa brand tertentu, itu sekarang udah mulai open-minded ke beberapa brand dari China, brand mungkin dari India, atau bukan brand dari Rusia, itu welcome sekali Pak. Jadi memang mereka berusaha menghemat cost. Gimana cara menghemat cost? Ya mungkin dengan membelanjakan dengan ban yang lebih murah, tapi dengan kualitas yang hampir sama, gitu Pak. Itu menurut Pak Yusuf, ketika pemilik armada itu menurunkan kualitas bannya itu lebih karena faktor bisnisnya menurun atau karena faktor naiknya harga bannya? Bisa terjadi keduanya. Kalau harga ban memang betul ada kenaikan, cuman yang paling utama adalah dari saving cost tadi. Jadi masing-masing pengusaha tentunya ingin menghemat kan, COPQ ya kan, cost of purchasing quality system kan. Jadi mereka ingin melihat seberapa jauh sih kalau saya ganti ban dari brand A ke brand B ini gitu. Dan itu terbukti gitu Pak. Dan di saat bersamaan juga ada kenaikan harga jual ban gitu Pak waktu itu. Ya, kalau harga ban memang ada kenaikan dalam beberapa tahun belakangan ini karena mungkin adanya short supply dari raw material Pak Wahid. Itu terjadi sebelum pandemi juga sebenarnya Pak? Sebelum pandemi sempat sekali dan setelah pandemi ada sekali juga Pak. Jadi ada 2 kali kenaikan. Dan itu juga jadi pertimbangan dari pengusaha untuk menekan cost-nya gitu. Oke. Pak, biasanya ketika pengusaha itu memilih ban itu kan juga mempertimbangkan durabilitas atau ketahanan atau masa pakai gitu lah. Sebenarnya gapnya itu seberapa jauh sih Pak antara ban yang kualitas premium itu dengan yang medium atau yang paling murah itu, gapnya tuh seberapa? Kalau boleh saya jelaskan bahwasanya dalam dunia ban, terutama TBR, kita mengenal adanya CPK, cost per kilometer. Jadi dengan harga sekian, berapa sih milit yang saya pakai yang bisa saya dapatkan? Jadi gap yang mungkin tadi Pak Wahid tanyakan, mungkin dengan harga yang gapnya sekitar 40%, dengan ada juga brand premium dengan brand kami lah Pak ya. Tapi quality yang mereka dapatkan nggak akan beda jauh gitu Pak. Ya sekitar 10-20% gitu aja. Jadi mungkin mereka oke lah dengan harga mungkin yang sedikit atau di bawah, tapi kualitasnya hampir sama dengan brand yang biasa mereka pakai gitu. Bahkan mungkin kalau kita pakai TMS dengan adanya tire management system yang baik, itu bisa jadi sama
Oke, oke. Gitu. Secara quality, secara mileage hampir sama. Dan brand-brand dari China atau mungkin India itu jadi jalan tengah ya Pak, dari Betul. teman-teman dari tracking untuk istilahnya ya dia tetap dapat kualitas tapi harga bisa dengan berhemat cost-nya. berhemat cost-nya. Iya. Oke, oke. Baik. Dan tahun ini yang seperti yang Pak Yusuf sampaikan kan tahunnya mining gitu ya. Iya. Dan diprediksi mungkin akan tetap sustain 2 atau 3 tahun mendatang gitu. Dan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pasar ban untuk OTR ya Pak. Ya, beberapa kali saya ikut seminar dari perusahaan tambang atau mungkin asosiasi perusahaan tambang itu Pak, kita sampai 20-30 tahun ke depan tuh masih trennya masih bagus untuk mining. Apalagi sekarang tren harga batu bara pun udah di atas 300 USD kan. Oke. Itu menjadi momentum yang baik gitu untuk pengusaha tambang, which is mungkin itu akan memerlukan ban atau bahkan heavy equipment yang lain gitu. Oke, oke. Tapi sebenarnya Pak, treatment antara pengguna ban OTR dengan TBR apakah beda sih Pak? Tentu berbeda Pak, karena teknologinya berbeda, karakter mungkin fleetnya atau usernya juga pasti berbeda Pak. Apa yang membedakan paling spesifik Pak? Kalau untuk TBR mereka lebih mengutamakan CPK ya, cost per kilometer. Tapi kalau untuk OTR itu mereka mengutamakan HM Pak, hours meter. Jadi kalau kita jual ban OTR tuh mereka pasti fokus berapa HM sih yang bisa kita dapatkan. Jadi sekali alat jalan truknya itu mereka udah nyala argonya, nyala jamnya itu. Jadi bisa dipakai sampai berapa jam. Karena kalau di tambang itu kan tracknya kan pendek-pendek Pak, nggak seperti tol bis Trans Jawa atau truk Trans Jawa itu kan mereka pendek-pendek, hitungnya jam mereka bukan kilometer lagi. Oke, oke. Dan itu caranya memonitornya gimana Pak? Lewat TMS itu atau Ya. seperti apa? Kita beberapa kali menghadapi pertanyaan seperti ini dan kita melibatkan TMS atau bahkan third party Pak ya untuk menggunakan software. Software kita pasang di device-nya atau dipasang di truknya atau bahkan diinjek di bannya, itu mereka bisa lihat dari ban mulai jalan hari ini berapa kilo, besok berapa kilo, trayeknya berapa aja, itu melibatkan mungkin provider GPS juga gitu. Oke. Dan berlaku untuk armada di tambang ya Pak? Betul, memang harus Pak. Itu mutlak tuh tambang. Oke. Dan isu yang masih saat ini menarik itu kan soal pembatasan kuota impor itu ya Pak? Betul Pak. Dan itu masih jadi isu hangat ya Pak? Sampai saat ini, alhamdulillah beberapa importer udah keluar Pak kuotanya. Memang nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Mungkin harapan mereka dari mungkin 100%, keluarnya biasanya 50% atau 60%. Tapi sekarang, let's say bisa 20 atau 30%-nya dia dibanding dengan quantity yang sudah mereka apply gitu. Pak, sebenarnya kuota impor yang dimaksud itu karena memang ada kendala di sisi pemerintahnya atau demand-nya terlalu tinggi Pak? Di sisi demand memang kita ada kenaikan. Cuman dari si regulator pemerintah memang dia lebih protek ke arah produk dalam negeri Pak. Ya kan Indonesia kan punya beberapa brand dalam negeri, tetapi untuk brand dalam negeri pun ada keterbatasan produksi Pak. Karena produksi dalam negeri maksimal hanya ring 25. Belum bisa untuk ring 27 atau ring 35 belum bisa dia. Mau Jadi tidak mau impor. harus impor Pak. Gitu. Oke. Dan paling banyak itu kan demand-nya kan untuk ban radial Pak ya? Betul. Tapi kenapa masih mengandalkan impor gitu? Kenapa tidak memilih untuk mungkin beberapa brand itu membuka pabrik sendiri ketika memang pasarnya sangat besar gitu? Ya, beberapa brand memang udah membuka pabrik di Indonesia Pak, seperti yang saya sebut dari brand Korea, Jepang. Tapi setahu saya untuk brand-brand Cina untuk produksi OTR belum ada di Indonesia. Mungkin ada 1-2 tapi untuk ring-ring kecil Pak, ban-ban passenger utamanya. Oke. Itu masih tarik ulur ya Pak? Masih. Iya. Oke. Dan tentunya kan ketika sebuah brand dari luar negeri atau seperti Aelus ini kan ketika memasuki pasar Indonesia dengan karakter transporternya yang unik ya Pak, kayak misal overload dan sebagainya gitu, pasti kan ada penyesuaian produk ya Pak, mulai dari spesifikasinya atau semacamnya gitu. Apakah itu dilakukan Pak? Sebelum produk masuk ke pasar, kita melalui beberapa tahap seperti drum test atau QC yang ketat Pak. Jadi memang untuk market Indonesia seperti yang tadi Pak Wahid bilang, ada beberapa spesifikasi yang kita sematkan di situ. Utamanya tentang load index, tentang mungkin TKPH,
Bahkan speknya sendiri pun biasanya ada beberapa user atau fleet yang minta tolong speknya dilebihkan 10 atau bahkan 15% dibanding dengan spek negara lain. Seperti itu yang kita alami saat ini. Artinya tiap negara apakah punya spesifikasi berbeda Pak gitu? Tentunya iya Pak, karena apa? Masing-masing site pun itu kan berbeda Pak. Ya. Ada site mungkin yang batu bara, ada yang tracknya 15 kilo. Ada set yang tracknya mungkin hanya 5 kilo. Itu pun secara kompon pasti berbeda juga, Pak. Nggak, maksud saya antara ban yang di Indonesia keluar, dengan India atau misalnya dari negara asalnya sendiri itu berbeda secara spesifik, Pak. Tentunya ya, karena apa? Di negara luar kan ada 4 musim, Pak. Di Indonesia kan ada 2 musim. Which is dari sisi cuaca aja pasti suhunya berbeda kan. Gitu. Termasuk mempertimbangkan loads tadi. Itu ya. Betul. Oke. Apakah dari pihak ILO sendiri dengan perilaku transporter yang masih cenderung odol sekarang itu juga tidak masalah sebenarnya Pak menurut pandangan? Sebenarnya kalau dari sisi produsen kami tidak merekomendasikan truk-truk dengan overdimensi overload Pak. Makanya kita seringkali berkolaborasi melakukan training, edukasi dengan beberapa pengusaha truk atau transporter. Tapi di Indonesia sendiri kan memang kita udah terbiasa memakai odol. Jadi beberapa spek pun memang udah kami siapkan untuk menghadapin spek yang odol tadi. Meskipun dari sisi pabrikan kami sebenarnya nggak rekomend untuk truk-truk yang odol tadi. Kan which is nanti efeknya kan kemana-mana kan. Kalau overload otomatis mungkin akan pengaruh di usia ban, usia braking, bahkan usia kendaraan. Bahkan beberapa kali kita alamin truk-truk yang nyelonong karena breakingnya nggak bagus karena odol tadi. Kita dari sisi produsen tentunya nggak rekomend sih Pak. Kalau biasanya kan dari awal kan pasti melakukan edukasi ya? Iya, betul. Penekanan apa Pak untuk edukasi agar tidak odol ini seperti apa yang dilakukan? Biasanya kami melakukan soft touch Pak ya. Jadi kita mungkin safari ke Jawa Tengah, Jawa Timur, atau Kalimantan itu kita menekankan ke mereka bahwasanya truk itu selain mungkin sebagai alat transporter, kita juga harus memperhatikan safety ke kendaraan lain, dan salah satunya yang mendorong safety adalah dari sisi ban. Karena itu kami dari sisi produsen kami harus menjelaskan kepada mereka apapun alasannya odol itu tidak akan kami rekomendasikan Pak. Dari situ mereka mungkin mulai ngerti. Apalagi dengan kejadian beberapa kecelakaan yang diakibatkan mungkin truk yang remnya blong dan lain-lain gitu Pak. Kalau berkaca di negara luar mungkin Pak, mungkin ASEAN dulu ini perilaku odol masih ada Pak gitu? Ya ada Pak. Terutama kalau kita berkiblat dari Jepang, China, bahkan di Hong Kong pun, Thailand itu udah mulai nggak ada. Except mungkin India lah ya. India mungkin masih ada beberapa 1-2 mungkin masih ada odol. Tapi negara lain mostly udah mulai nggak ada. Bahkan udah tertib lah, lebih tertib dibanding Indonesia. Terutama Cina Pak ya? Iya. Oke. Pak, kembali lagi soal urgensi, biasanya untuk brand itu mengharuskan dia harus membuka pabrik sendiri di sini itu apa Pak ukurannya Pak? Terkait sama G2G relation Pak ya. Jadi saya pernah punya pengalaman buka pabrik ban Korea di Cikarang itu karena waktu itu hubungan antara Indonesia dan Korea sendiri cukup harmonis dan harapan kita sekarang kebutuhan ban Indonesia kan cukup besar. Apalagi kemarin dari G20 Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping juga di situ cukup bagus kan. Harapan kita ke depannya misalkan kita ada semacam facility untuk membuka pabrik mungkin TBR atau OTR, harapan kita tentunya pemerintah bisa menjembatani atau mempermudah regulasi investor untuk masuk ke Indonesia, terutama untuk brand ini Pak. Oke, jadi jalur komunikasi awalnya justru dari lewat pemerintah dulu? Iya, dari pemerintah Pak. Itu G2G connection ya, government to government harusnya. Andai pun ada dari sisi BUMN-nya, dari ILO sendiri ada inisiatif, itu ketika pemerintah masih belum kasih jalan, itu belum bisa gitu Pak? So far memang kita udah membina komunikasi Pak ya dengan Kementerian Perdagangan, Perindustrian. Kita akan wait and see dulu bagaimana pemerintah menyikapi dengan adanya rencana investasi Aeolus di Indonesia. Apakah mungkin akan buka pabrik, buka kantor, atau mungkin ekspansi bisnis di sini gitu. Tentunya kita akan melihat. Apalagi kita menjelang tahun politik 2024 saya sebisa mungkin sebelum pergantian kepemimpinan kita bisa menekankan untuk realisasi pabrik atau office di sini Pak. Baik. Oke Pak, paling dekat ini kan
tahun 2003 ya Pak. Di tengah ancaman resesi dengan berbagai ancamannya yang sekarang jadi isu itu, apakah dari si Ailus juga khawatir akan itu Pak? Kita tentunya selalu menyikapi dengan segala plan Pak ya, ada plan A, plan B. Makanya kami dari sisi produsen ban, kami menyiapkan beberapa skenario, which is mungkin Indonesia akan terjadi booming di tahun 2003 atau mungkin terjadi resesi 2023, itu udah kami siapkan. Jadi kami dari sisi produksi sudah kita siapkan beberapa line up atau produksi ban-bannya. Which is mungkin dari sisi payment pun kita juga siapkan. Misalkan ada mungkin term of payment melalui cash atau kredit atau whatever, kita sudah siapkan semua Pak infrastrukturnya. Oke. Artinya dari sisi Ailus sendiri, plan untuk tahun depan itu ada yang ada di hold dulu atau seperti apa? Kalau kami tetap on the track Pak. Jadi kita sesuai dengan mungkin apa yang telah sampaikan waktu Demanding Expo kemarin, kita tahun depan tetap punya target untuk mencapai beberapa market share yang tentunya akan kita tangkap ke depan gitu. Tetap mining jadi fokus? Tetap mining Pak. Untuk sektor industri lain Pak? Logistik sama transporter masih. Jaringan bisnis atau distribusi Ailus sendiri untuk tahun 2003 ini pengembangannya nanti seperti apa? Saat ini kan kami udah beberapa importer atau dealer ya kan. Jadi di belakang atau di bawah channel importer dealer itu ada semacam beberapa reseller Pak. Jadi tahun depan otomatis akan lebih banyak lagi berkembang karena demandnya semakin banyak Pak. Baik itu di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, atau bahkan sampai Papua pun kami punya projection untuk ke arah sana. Dan itu udah kami siapkan semua untuk infrastrukturnya. Baik. Mungkin closing statement Pak untuk teman-teman tracking atau pemain transportasi Pak, untuk edukasi terkait ban Tiongkok mungkin yang belum tahu dari sisi kualitas Pak. Oke. Terima kasih untuk beberapa teman transporter, logistik atau bahkan bus. Kita dari Ailus Tire akan coba memberikan the best quality bahkan best service ya Pak ya. Jadi artinya kita nggak hanya menjual Pak, tapi kami memberikan provide untuk after sales service yang bagus, terutama untuk training, edukasi kepada driver atau bahkan kepada manajemen. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Semoga diskusi kali ini menjadi referensi ke depan buat teman-teman dari transporter dan pemain transportasi Pak, agar bisa lebih prepare lagi Pak ya. Baik. Untuk tahun depan Pak. Oke, sukses buat Ailus Pak, sukses buat Pak Yusuf. Siap. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore.